Ke-84, kedatangan yang ditunggu. Berkumpul dengan para ustadzah itu emang bawaannya adem. Bahkan semuanya berusul. Membacakan burdah bersama untuk keselamatan semuanya. Khusus para tim yang pergi ke desa itu. Ada satu sisi di dalam hati baby yang lebih tenang. Tapi sisi lainnya masih merasa gusar. Seperti ia merasa ada yang tak baik-baik saja dengan suaminya. Oi, jangan ngelamun. Janganlah kau bersedih. Oh, Hadik berhati bingung. Ledek Dijah dengan nada seperti orang menyanyi. Mereka pulang dan kembali berkumpul di kamar Ningningrum. Menikmati kehangatan obrolan seperti saudara sendiri. Hangat dan menenangkan. Si Hasa, yang dari Turki itu, dulu juga hampir nikah. Ini gak gosip ya. Ini juga bukan gibah. Dia sendiri yang cerita. Semoga kisahnya dia bisa jadi bahan pelajaran. Dia bahkan sampai ngeluarin novel tentang hal ini. Untuk diambil pelajarannya. Dia itu masih 27 tahun dan kejadiannya saat ia di usia 20 tahun. Pas lagi fresh-freshnya. Ya kalian dengar aja kisah ini, ambil pelajaran darinya. Ucapan Ningningrum yang bernada rendah malah bikin mata baby dan Dijah kerenyep-kerenyep ngantuk. Hasa yang matanya biru itu kan Ning? Tanya baby. Agak sulit membedakan mereka. Karena cantik semua. Wajahnya Eropa Arab semua. Hasa itu bisa dibilang bintang desa. Apa? Kembang desa ya? Itulah dia cantik pakai banget. Nah dia itu bisa dibilang jadi rebutan semua insan di sana. Bahkan sampai keluar daerah. Semua mengagumi kecantikannya. Dan melamar dia. Kayaknya antrian sembako di sana gak seberapa kalau dibanding antrian mau melamar si Hasa. Julukannya si permata-mata. Maksudnya keindahan untuk dipandang wajahnya si Hasa ini nomor 1. Lihat aja. Dia cantiknya kayak apa. Kalian juga mengakui kan? Nah ini juga ada salah satu alasan dia pakai cadar. Karena kecantikannya yang luar biasa itu. Terus, Ning. Kini Dijah dan baby tak berani mengantuk. Ceritanya sepertinya semi menegangkan. Ada ratusan. Mungkin gak berlebihan kalau aku bilang. Ada ribuan lelaki yang melamar dia. Padahal dia gak make jejaring sosial sama sekali. Kecantikannya masyhur dan membuat semua orang takluk dan ingin menikahinya. Dari semua pria itu, ada satu lelaki, namanya sebut saja Umam. Si Umam ini paling ganteng, paling kaya dan dia alim. Kesempurnaan yang bisa dibayangkan seorang perempuan untuk pasangan hidupnya ada di si Umam inilah. Bisa dibilang, mereka pacaran via pesan. Dari handphone. Handphone jadulah. Saling telepon, saling bertukar pesannya pacaran kayak orang biasalah. Yang kangen-kangenan. Terus bicara agak sensitif gitulah. Misal, aku mau meluk kamu. Cium kamu. Belah, belah, belah. Baby kini duduk. Dijah ikutan duduk. Awalnya si Hasa ini senang dengan semua kalimat manisnya. Lalu dia sadar. Kan ini belum halal. Apa gak sebagian dari dosa bicara begini? Sifatnya sudah lebih dalam. Dan seperti suami istri saja. Makanya entah karena dapat pemahaman dari mana, ia memutuskan hubungan sama si Umam ini. Sepihak. Padahal semua persiapan lamaran sudah dilakukan. Pembicaraan mahar juga sudah. Tapi Haza yakin akan keputusannya hanya karena isi pesan-pesan itu yang menurutnya tak senonoh. Dia tak mau memulai hubungan seumur hidup dari hal yang seperti itu. Ya gimana ya, dia berpikir seperti itu. Tapi aku dukung juga sih. Untuk orang yang berilmu bicara seperti itu rasanya tak pantas saja gitu. Nah diputuskanlah semua hubungan itu. Dan, brek. 1 hari setelahnya, Haza sakit. Seluruh tubuhnya keluar bentol-bentol nanah. Apalagi wajahnya. Hancur banget. Tegang. Baby dan Dijah berpegangan. Terus Ning. Muka keduanya sudah sangat tegang. Dan Ningningrum terkekeh melihatnya. Dia ikutan duduk. Jangan tegang-tegang bener kenapa. Itu Hazanya sehat afiat gitu kok. Tegang amat pada. Hehehe, ya gitu. Dia berkesimpulan itu karena ain mata. Pandangan. Pernah dengar? Mungkin efek itu. Atau efek orang sakit hati. Tapi Haza gak mau suzon sama si Umam. Dan berkesimpulan ini karena ain. Bagaimana ngobatinnya?
Lama. Dia hampir 4 tahun berobat. Dari medis, sampai minta barokah orang soleh. Tawasul kemana-mana. Dia umroh, haji dan sebagainya. Dia tahan sakit itu. Karena dia jalan aja sakit kan. Bisulan gitu. Malu pula. Dia pakai cadar lah akhirnya. Sampai di tahun keempat, dia berangsur sembuh. Semua usaha dan doanya berbuah manis. Nah, sejak saat itu, si Haza gak mau lepas cadarnya. Dan dia hanya mau menikah sama orang yang Baby dan Dijah tambah tegang. Mulutnya sudah menganga juga. Menunggu ucapan selanjutnya. Apa Ning? Kok digantung? Jangan kentang dong. Keluh Baby. Ini anak. Ya sama orang yang soleh. Yang diam. Kalau nggak banyak omong gitu, makanya dia penggemar Hamatu nomor 1. Agak kecewa waktu lihat kamu yang jeti istrinya. Yang, elah, cakepan gue kemana-mana gitu kan. Ledek Ning Ningrum dan Baby cemberut. Ning mah, aku kan udah nyadar gak cakep. Embok ya jangan ditambahin lah. Mindernya, aku ini selama ini sudah nahan diri ada di sana. Dikelilingi orang cantik itu. Sulit menerima kenyataan kalau aku gak cantik. Tapi kan kamu yang menang. Kamu dapat Hamad. Si Haza yang super cantik enggak. Kan terbukti bahwa wajah, kekayaan, kecerdasan gak ngaruh ke pasangan. Ngaruh sih Ning. Saking sayanya aja. Bisik Baby. Duh, aku tambah kangen sama Melopeh. Keluhnya dan kembali berbaring di kasur tambahan yang dibeber di bawah. 3 hari berubah jadi seminggu, lalu 2 minggu. Kecemasan yang katanya berlebihan. Kini semakin menjadi. Kini bukan hanya Baby yang cemas. Tapi semuanya. Semua orang di pondok ini tahu akan apa yang terjadi pada 2 pentolan pondok ini. Dan semuanya cemas. Jangan ditanya Pak Kiai dan Bu Nyai. Apalagi Baby. Dia sudah kacau balau saat ini. Kacau di level tertinggi. Kekacauan ini bertambah parah karena sejak 2 hari lalu, Gus Hanan dan yang lainnya tak bisa dihubungi. Sama sekali. Jadilah hari ini, Ning Ningrum dan Buya membuat pertemuan antara para ustadz dan keluarga tim yang ikut. Antara mau memberi klarifikasi dan berbagi info. Mengumpulkan informasi yang dikumpulkan begitu maksudnya. Jadi, kita berkumpul di sini untuk membahas perjalanan saudara kita. Bagian dari kita ke sebuah desa yang memang ada masalah di dalamnya. Saya sendiri baru dapat kabar terakhir. Itu 2 hari yang lalu. Sebuah pesan dari anak saya, Hanan, bahwa kondisi terkendali tapi mereka tak bisa kembali dalam waktu dekat. Saya balas apa ada masalah, dan kenapa tak bisa kembali dalam jangka waktu dekat. Tak ada balasan dan semua kontak hilang, tak bisa dihubungi semua. Mungkin, kiranya ada yang punya kabar lain. Lalu Ning Melati mengangkat tangannya. Baby dan Dijah ikut menyimak dengan tegang. Kalau mau diplong-plongin mah rasanya Baby mau nangis aja hari ini. Dia mau nangis dan menjerit karena takut dan cemasnya atas sang suami. Saya juga dapat kabar terakhir dari abang saya kemarin subuh Pak Kiai. Dia bilang kalau mereka kesulitannya charge baterai. Dan mungkin beberapa hari lagi akan pulang. Mungkin dalam 3-4 hari. Kini Baby rasanya mau menciumi wajah Ning Melati. Informasi indah dan manis itu rasanya seperti angin sejuk dari surga. Indah dan menenangkan hati, jiwa dan raganya yang kacau balau, rapuh dalam kerinduan. Ia jeti bersyukur dengan semua ucapan yang keluar dari mulutnya Ning Melati. Dijah juga terlihat sama bersyukurnya. Begitu. Alhamdulillah. Ada kabar lagi? Tanya Pak Kiai. Kalau saya tak salah, semua sehat, tapi ada beberapa gangguan. Detailnya saya kurang paham. Tapi kondisi sehat semua. Selamat semua. Dan ini tinggal menunggu hasil akhirnya gitu. Saya kurang paham juga sih Pak Kiai. Begitu. Alhamdulillah. Ya kalau begitu kita menunggu beberapa hari lagi. Itu keputusan rapat hari ini. Semua orang bubar jalan dan rautnya tak lepas dari cemas. Walau ada sedikit kelegaan di hati mereka karena kabar barusan. Baby menahan diri untuk tidak cemas berlebihan sepanjang 3 hari penantian itu. Sampai di hari-hari
Hari yang katanya rombongan akan datang. Ia sampai tak masuk kuliah, bolos demi menunggu kedatangan suaminya yang sudah hampir. Mau 3 minggu tak ia temui itu. Kangen bukan kangen lagi. Udah kuangginen po rasanya. Ia menanti. Memang benar, di depan parkiran. Sudah mendekat mobil yang ia kenali sebagai rombongan yang pergi ke desa itu. Dan satu persatu keluar. Dan sana keluarganya berpelukan menghampiri. Sedih, haru dan bahagia. Giliran mobilnya Gus Hanan merapat, dan Baby kini berpelukan dengan Dijah. Satu orang keluar dari pintu penumpang. Orang lain. Bukan Hamad atau Gus Hanan. Tapi bedanya orang itu malah berjalan ke sisi lain dan membuka pintu penumpang lainnya. Gus Hanan juga keluar dari pintu kemudi. Wajahnya serius. Beda. Tak seperti biasanya. Dan ini membuat Baby semakin panik. Ada yang salah? Ia bisa merasakan itu. Ada yang salah? Gak beres. Semoga bukan Hamad. Gus Hanan dan orang yang tadi keluar. Membukakan pintu satunya dan membopong orang lain. Orang itu adalah sosok tinggi yang wajahnya serius dan biasanya ketus tapi paling disayang Baby. Suaminya, Ustadz Hamad. Hamad Buhori. Kenapa dia? Gus. Kenapa? Ini kenapa? Tanya Baby setelah berlari dan menghampiri Gus Hanan yang memapas suaminya dengan teman satunya lagi. Hanan menggeleng cepat, wajahnya masih serius sekali. Nanti, kita bawa ke rumahmu dulu. Yang lain, bubar. Ucapnya galak. Semakin remuk rasanya hati Baby. Ada apa gerangan sampai suaminya dipapah? Kalau sakit kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Saat tiba di depan rumah Baby, Baby yang membukakan pintu. Dan Gus Hanan dan satu lagi temannya membaringkan Hamad di kasur. Barulah ia meminta Baby duduk di ruang tamu. Ada Dijah dan Ningningrum, Pak Kiai dan Bu Nyai di sana juga. Sama-sama panik, yang lain tak berani mendekat karena perintah Gus Hanan tadi. Gus Hanan cium tangan pada orang tuanya. Dan baru mengembuskan napasnya panjang. Pandangannya tertuju pada Baby. Kamu tenang dulu. Hamad fisiknya gak masalah, dia sehat afiat. Tapi, ada gangguan aja. Kamu yang sabar ya, Beb. Lalu pandangannya tertuju pada Buya. Baby, mau tahu reaksinya Baby? Rasanya dia mau ngejambak Gus Hanan aja saat ini. Penjelasan macam apa itu? Baik, sehat afiat tapi ada gangguan. Apaan maksudnya coba? Apa butuh jadi orang cerdas jenius dulu untuk paham? Karena Baby sama sekali gak paham atas semua ini. Ada apa, Nan? Kini Buya yang bertanya. Dengan nada lembut tapi pancaran matanya cemas juga. Panjang ceritanya Buya. Yang jelas, Hamad ini jadi target utamanya dukun di sana. Ia bisa dibilang semua warga pengikutnya sudah berhasil kami jauhkan dan sadarkan. Tinggal si dukun ini. Tempat yang kita datangi. Yang halaman belakangnya jadi tempat ritual. Dia dukunnya. Dan sejak awal, dia kesal sekali dengan Hamad. Semua kebencian itu tertuju pada Hamad. Kalau saja semua serangan itu ditujukan pada kami, mungkin hasilnya lebih parah. Ya bertubi-tubi Hamad diserang. Kami sempat bawa ke rumah sakit. Tapi semua sehat. Jadi dia hanya bermasalah secara non-medis. Dia linglung Buya. Bingung. Ucapan Hanan itu membuat Baby mau pingsan. Semua tulangnya seperti menghilang dari tubuhnya. Lemas, seperti jeli. Untung Dijah memeganginya. Kita rawat bersama ya Baby. Tenang ada Buya. Ada Umi. Ada Hanan dan Ningrum. Ada Dijah juga. Kita hadapi bersama. Buya memandang penuh iba ke arah Baby. Baby yang ditepuk-tepuk Dijah pipinya mengerjak. Dan mengangguk. Tapi Gus, apa dia kenal dengan aku? Sama kita. Sama aku aja nggak, Beb? Ya gak tahu sama kamu. Coba aja antara kalau dia bangun. Yang jelas, mesti ada lelaki kalau dia bangun. Dia tenaganya besar. Gak kejin enanan? Tanya Bu Nyai. Insya Allah nggak Mi, tapi ya aku gak tahu lagi. Hanan langsung bawa ke sini, setelah si dukun itu muntah darah, dan seperti dibawa binatang buas di dalam hutan. Kami berkesimpulan semua selesai, lalu kami bawa Hamad ke rumah sakit. Medical check.
karena dia sempat muntah darah juga, plus kejang-kejang. Tapi tak ada masalah. Ya ini masalahnya waktu dia bangun. Dia linglung. Kini baby benar-benar pingsan. Dan Dijah memeluknya. Semua dalam keadaan yang bercampur. Ada sedikit lega. Tapi ada beban dan kesedihan juga. Cemas atas keadaan Hamad saat ini.